Nah, karena saya katakan tadi, pekerja pers itu adalah pekerja intelektual. Ya. Kalian selama ini sudah mengabdi pada negara ini dengan karya-karya karya-karya nyatanya. Ya. Itu sebuah tulisan dan seterusnya. Olehnya itu kan saya harap seluruh kawan-kawan yang profesional silakan maju dan saya ucapkan selamat dan salam pantang surut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan podcast Beta Cerita Palu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah salah satu pengurus PWI sekaligus menjadi tokoh pers di Sulawesi Tengah. Beliau adalah Pak Mahmud Matangara. Apa kabar ini, Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, Sehat-sehat ini, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait bagaimana peran pers dalam pembangunan khususnya di Sulawesi Tengah. Saya kalau sama beliau ini saya panggilnya Pak Ketua ini, Pak. Ya, Pak Ketua. Kita ambil tema hari ini itu adalah etika, integritas, dan masa depan wartawan. Jadi beliau ini memiliki pengalaman di dunia pers kurang lebih berapa tahun, Pak? 35 menjelang 40 mungkin. 35 menjelang 40 tahun. Lumayan lama, Pak ya. Jadi beliau ini juga menjabat sekretaris PWI Sulteng 2 periode, Pak. PWI Sulteng 2 periode dan menjabat ketua Dewan Kehormatan PWI Sulteng. Ketua 2 kali juga. Ya, ketua PWI Sulteng 2 kali. Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulteng sekarang, dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Kehormatan PWI Pusat. Dewan Kehormatan PWI Pusat. Dewan Kehormatan PWI Pusat. Pak Ketua, bisa diceritakan sedikit, Pak, bagaimana Bapak tertarik untuk terjun dan membantu kami, teman-teman wartawan yang ada di daerah? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya jelaskan perlu kita merenung bahwa sesungguhnya kan dunia jurnalistik ini adalah dunia yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan pekerjaannya adalah pekerja intelektual. Jadi kita bukan buruh ya, yang mungkin selalu unjuk rasa dan seterusnya. Jadi kita pekerja, pers itu adalah pekerja intelektual. Pekerja intelektual. Kemudian peran serta atau keinginan kita bersama, bukan cuma saya doang kalau orang Jakarta bilang. Memang dewasa ini kan, dunia pers ini kan tidak baik-baik saja. Dikejutkan dengan hadirnya para jurnalis. Ya. Karena sebelumnya itu sudah lahir pula juga perusahaan-perusahaan pers. Iya, perusahaan-perusahaan pers yang tunggu bagai cendawan di musim penghujan. Iya. Nah, dengan hadirnya dengan lahirnya perusahaan pers itu, terutama media online dan seterusnya, tentu kan akan memerlukan pekerja pers di dalamnya. Ya itu, ya katakan mungkin seorang penulis atau ya mungkin wartawan lah gitu dalamnya. Nah, disinilah suka dukanya dan peran daripada
eh, organisasi secara kelembagaan, baik itu di organisasi khusus yang dinaungi oleh wartawan maupun di Dewan Pers Ya. yang kedudukannya di Jakarta di Jalan Kebun Siri itu satu kantor dengan PWI Pusat. PWI Pusat. Dengan lahirnya itu tentu kan pekerja pers itu dalam menyajikan berita kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Pak. Iya, sangat luar Banyak biasa. tantangannya. Iya, dalam arti tentu sajian-sajian mereka itu ibarat nasi, ada yang beras kepala, Iya. ada yang bukan beras yang kurang bagus lah. Iya. Nah, itu perbandingannya. Yang beras premium atau beras kepala dan seterusnya itu dengan beras yang kualitasnya kurang memadai. Kurang memadai. Nah, di sini kita lihat kawan-kawan atau teman-teman yang baik yang memiliki perusahaan pers maupun mungkin seorang kontributor atau koresponden dan seterusnya, itu kalau diperhatikan betul dalam sajian mereka, dalam keseharian itu kan saya lihat kebanyakan rilis terus. Ya. Hampir semua semacam copy paste. Tinggal yang bedakan itu di judul dan lain-lain. Kemudian dari sebuah karya itu kan sesungguhnya kan kalau menurut saya ya, bahkan kawan-kawan tokoh-tokoh pers yang berpengalaman baik yang ada di Jakarta maupun ada di Sulawesi Tengah, bahkan kawan-kawan di Forum Pemret ini baik di Serikat Media Cyber Indonesia sendiri maupun yang ada di Forum Pemret di PWI Pusat, itu menyayangkan sajian-sajian yang kawan-kawan atau teman-teman lakukan itu belum memenuhi standar sesuai dengan etika jurnalis. Dalam arti tentu di sini masih perlu diasah sedemikian rupa, masih perlu belajar dan seterusnya. Artinya di sini saya bukan mengecilkan kawan-kawan yang sudah bergabung di situ, cuma saya mendorong motivasi agar mereka lebih mementingkan kualitas daripada hal-hal yang kualitas daripada kuantitas. Kemudian tentu kuantitasnya salah satunya kan mereka itu belajar. Kalau andaikan ada semacam sekolah jurnalis mungkin bisa dipermantap di situ. Kemudian ditambah dengan SIM mereka, misalnya tentang kompetensi supaya mereka kompeten, yaitu kalau istilah di PWI itu UKW, ujian kompetensi wartawan. Ada tingkatan itu, ada tingkat muda dan madya dan utama. Nah, di sini menempa mereka untuk lebih dewasa berpikir, menilai dan mengoreksi dan mengolah itu berita, dia tampil lebih baik dan segar. Nah, kenapa kita ngomong begini? Kita kembali tadi ke dasar pondasinya bahwa lahirnya media ini kan lahir pula jurnalis. Kemudian kita tidak tahu bedakan siapa sekarang, yang mana wartawan yang benar, mana tidak. Karena begini, salah satunya rilis misalnya. Kalau di rilis ini semua teman-teman menaikkan dari sekian banyak media yang ada di Sulawesi Tengah ini, yang mungkin ada kaitan dengan satu instansi itu, sesungguhnya kan apakah dia kategori seorang jurnalis apa tidak? Karena di Humas saja, di Kominfo itu mereka kan yang buat. Mereka begitu ada webs,
website mereka. Ya. Langsung diterbitkan kirim ke website itu langsung jadi berita kan. Apakah dia bisa juga disebut sebagai seorang jurnalis? Nah, itu maksud saya. Jadi bukan mengkerdilkan teman-teman ini. Artinya di sini Pak Ketua ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya itu ujian kompetensi Pak ya terhadap jurnalis. Seberapa penting sih Pak menurut Pak Ketua terkait dengan kompetensi UKW daripada jurnalis itu? Itu sangat penting sekali karena pengakuan itu seorang jurnalis itu kan ini kan lembaga Dewan Pers ini kan lembaga yang saya dapat katakan semi pemerintah karena dilahirkan oleh pemerintah sama dengan KPK dan seterusnya. Pentingnya apa itu mengantongi sertifikat kompetensi itu dengan melalui ujiannya. Di situ satu penilaian, di situ kan pada saat kita ujian kan sudah beberapa kan soal itu kan sudah disajikan di situ, sehingga dalam mengerjakan soal itu kan mereka sudah ditempa di situ meskipun cuma 2 hari waktunya, tapi itu sangat tertempa sebagai seorang wartawan dan sangat susah. Iya, susah dan waktunya agak durasinya agak singkat. Terkadang di situ ada juga wartawan yang tidak kompeten, maksudnya tidak lulus karena mungkin pekerjaannya belum bisa diakui oleh penguji. Olehnya itu kan mereka belum dikatakan kompeten. Demikian pula tingkat selanjutnya madya dan utama dari muda tadi. Kemudian di sisi lain kan itu kan sebuah pengakuan dari baik itu pemerintah maupun komunitas pers di Indonesia, khususnya Dewan Pers dan komunitas organisasi pers yang di bawah naungan atau sebagai konstituen Dewan Pers, termasuk PUI, AJI, kemudian yang dari apa ini? Beberapa lembaga. Iya, PFI, ya dan lain-lain dari beberapa. Iya itu, sehingga apa itu perlu juga memang di situ kan membutuhkan kematangan seorang jurnalis. Dan manakala dia sudah selesai mengikuti itu kan tentu sedikitnya sudah menguasai apa-apa yang dia lakukan dalam kesehariannya sebagai seorang jurnalis. Coba kalau belum dia ikut dia buta sekali. Dia main hantam korban dan banyak di saya pantau dan seterusnya. Ada yang si A, si B dan seterusnya. Saya lihat kan karena sudah ada webnya, sudah mungkin ada medianya, sudah begitu kan langsung naik. Ya langsung live kan, langsung apa ini? Yang jadi permasalahannya pada saat menghadapi sengketa pers, Pak ya. Iya. Jadi kita kembali kalau terjadi sengketa pers itu jadi permasalahan yang besar. Meskipun itu berita mereka itu berita yang dia berkaitan dengan dunia jurnalis atau etika jurnalis. Tapi terkadang juga ada yang menyalahi prosedur dalam aturan-aturan atau petunjuk yang sudah ditentukan atau sudah diatur dalam baik di Undang-Undang Pers, kemudian di kode etik lain, kalau di Persatuan Wartawan Indonesia itu ada kode etik wartawan, kemudian ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian ada yang namanya kode etik perilaku bagi seorang wartawan. Dan saya salah satu pembahas bahkan pencetus saya dengan seorang kawan yang sudah almarhum, mantan sekjen PW pusat dulu. Nah, itu dari 110 pasal jadi 5 pasal kalau tidak keliru sekarang. Nah itu mengatur untuk tentang etika kode etik seorang jurnalis itu. Kemudian tentu semua ini diperuntukkan bukan menjerat wartawan, tapi untuk bagaimana wartawan lebih profesional dalam
kesehariannya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis, sehingga bisa dikatakan mereka itu seorang jurnalis yang profesional. Profesional. Gitu loh. Jadi kan kita melihat ini, Pak Ketua, banyaknya tantangan-tantangan teman-teman media, baik yang sudah berkompetensi ataupun tidak, yang selalu diperhadapkan dengan permasalahan. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Ketua di dalam menanggapi hal tersebut? Sehingga terjadilah sengketa pers. Apa saja sih yang bisa dibantu oleh rekan-rekan PWI bersama Dewan Pers itu sendiri untuk membantu rekan-rekan yang menghadapi sengketa pers? Mungkin dalam penulisannya harus objektif dan lain-lain, Pak. Oke. Jadi di situ ada beberapa kategori kan. Dalam terjadinya sengketa atau lahirnya atau munculnya sebuah sengketa itu. Kemungkinan tata cara penulisan dalam penyajian berita, maksud saya mungkin tidak melakukan satu wawancara atau investigasi yang sedemikian rupa, sehingga seseorang merasa dirugikan dengan lahirnya berita atau hadirnya itu berita. Kemudian kawan-kawan terkadang dia melupakan dia sudah kompeten tadi. Jadi sudahlah, atau dianggap remeh bahwa itu kan tidak perlu. Saya juga sudah mengantongi itu. Tapi dia lupa bahwa jeratan pers ini akan menjadi problema besar. Pada dasarnya sesungguhnya bukan cuma berakhir di undang-undang pers itu, kalau kita mau fair betul dalam undang-undang pers ini. Karena di undang-undang pers sendiri itu kan kalau kita lihat kan belum sepenuhnya katakan luar biasa dalam sengketa pers. Paling Dewan Pers meminta untuk didamai atau diajukan ke sana dan seterusnya sesuai dengan aturan yang ada. Yang paling pelik itu yang kawan-kawan hadapi itu bila mana terjadi sengketa pers yang di luar delik pers itu sendiri. Itu ada yang menyangkut pidana dan seterusnya. Memang wartawan tidak bisa dipidanakan begitu saja, tidak boleh dong. Bahkan perdata katakan begitu, tapi perlu diketahui kita juga harus memiliki satu prinsip, terutama prinsip kesantunan dalam membuat satu berita sehingga penyajiannya lebih santun, lebih terhormat terhadap pembaca. Kalau di situ masyarakat pembaca atau orang yang merasa dirugikan, itu ada sekitar 37 pasal, baik itu pidana maupun KUH Perdata itu, untuk bisa mengkerangkeng kawan-kawan dan mungkin mengadakan satu membayar ganti rugi dari masalah perdatanya. Artinya kawan-kawan jurnalis itu tidak kebal hukum. Oh tidak. Salah dan sudah ditentukan oleh Dewan Pers kita bersalah, ya kita bisa saja masuk dalam kerangkeng, Pak. Iya, jadi tidak siap. Kita semua di mata hukum sama. Baik itu pidana, perdata, dan seterusnya. Itu tidak ada manusia pun di Indonesia yang dibawa di Republik ini yang kebal dengan hukum. Tidak ada. Silakan diperkarakan karena tulisannya, tapi tentu kan melalui mekanisme prosedur undang-undang pers dulu. Mereka mungkin melaporkan ke Dewan Pers dan seterusnya, sehingga apakah memang
berita mereka sesuai kaidah, sudah sesuai kaidah jurnalistik atau belum. Mhm. Kalau Dewan Pers dan begitu persidangan, menurut Dewan Pers, oh ini sesuai, jadi tidak bisa. Nah, kemudian bisa saja kan Dewan Pers setelah apa ini pertemuan seterusnya dan seterusnya itu bisa saja mengatakan kalau tidak ada penyelesaian, bisa saja kan silakan diatur sendiri. Ya. Dia melepas dari undang-undang itu. Undang-undang. Bisa saja terjadi. Artinya Dewan Pers itu membantu rekan-rekan di dalam menghadapi delik pers. Iya. Tetapi ada unsur-unsur yang harus dipatuhi. Iya, Jika betul. unsur yang dijalankan itu tidak sesuai dengan undang-undang pers, ya kita siap-siap juga dong untuk menerima resikonya, Pak ya. Ya, ini kalau kita bicara masalah pers ini, Pak, ini cukup sangat panjang nih, Pak Ketua. Iya. Saya bertanya lebih signifikan nih, Pak. Ini banyak pejabat yang diduga anti dengan tugas-tugas daripada profesi jurnalis itu sendiri, Pak. Bagaimana Pak Ketua menanggapi hal tersebut? Iya, terima kasih. Sesungguhnya menghadapi seorang jurnalis itu dalam kondisi apapun sepanjang dia memerlukan satu berita atau mungkin diwawancarai atau keperluan sekaitan dengan tugas kesehariannya itu saya rasa dilayani saja. Tidak perlu seorang pejabat itu anti atau takut katakan begitu dan seterusnya. Apalagi mereka menghalang-halangi. Sampai ada yang sampai blokir. Iya, dan menghalang-halangi saja itu kerja jurnalis itu didendanya 500 jutaan. Itu undang-undang, bukan kata saya hanya meminjam dari undang-undang pers. Itu. Jadi saya pinjam saja untuk saya sampaikan di sini supaya kan para halayak banyak ketahui bahwa begitu sanksinya dan. Nah, kemudian saya bukan menghimbau, tapi saya menyampaikan di sini kepada seluruh halayak teristimewa terhadap pejabat publik, kemudian para pengusaha dan seterusnya, tidak perlu alergi dengan wartawan. Sehingga dalam kesehariannya itu kan saya yakin seorang pejabat itu atau seorang pejabat publik itu dan seterusnya itu akan mendapatkan apresiasi yang bagus baik dari masyarakat jurnalis maupun masyarakat luas. Siapa? Artinya di dalam menjalani sebuah tugas-tugas daripada jurnalis itu pihak publik itu sendiri harus siap dong dikritisi, Pak ya. Siap. Iya, jadi begini. Dan jangan cuma bagusnya saja yang harus ditampilkan ya. Iya. Ini kan banyak nih Pak, ya kan? Iya, pejabat juga kan. Ya, kenapa kalau mau jadi pejabat publik atau pejabat administrasi negara, mengerti pejabat administrasi negara itu apa? Iya. Polisi. Iya. Pegawai negeri sipil atau ASN. Kenapa dikatakan pejabat negara? Memang ASN itu dilengkapi dengan senjata. Tentara dan polisi dilengkapi dengan senjata. Itu bedanya. Semestinya mereka itu kan yang dipercayakan oleh negara untuk berpartisipasi dalam negara ini kan. Dia melihat juga komunitas ini apa sih tugasnya. Jangan mengira bahwa seorang jurnalis itu tidak membangun, tidak turut serta membangun negara ini, atau tidak turut serta membangun daerah ini, dan lain-lain sebagainya sekaitan dengan kondisi dan keadaan. Terkadang orang-orang tertentu kan
menganggap apa sih kamu seorang jurnalis itu? Iya. Nggak ada gunanya tuh. Mungkin cuma minta-minta apa ini, Minta-minta doi. duit dan seterusnya. Memang ada beberapa kan item klasifikasi jurnal, ada yang wartawan benaran dan ada yang tidak benaran. Iya. Kalau yang sudah kompeten dan mereka itu saya yakin 99% benar. Tapi kalau yang abal-abal pasti itu macam-macam lah, minta sana minta sini. Yeah. Saya yakin. Kemudian tentu kita jangan hanya mengkritik pemerintah, kita juga mengkritik diri kita sendiri. Iya. Bagaimanapun kita juga manusia biasa seperti kita katakan tadi, tidak seorang pun yang kebal hukum dalam negara Republik ini. Apa dia seorang jurnalis, seorang jaksa, seorang polisi, hakim, KPK dan seterusnya. Tidak ada urusan dengan hukum. Tapi kan ada alur-alur yang dilalui. Misalnya kalau wartawan tentu melalui undang-undang pers dan seterusnya. Kalau dia kasus umum tentang tindak pidana umum, silakan proses melalui KUHP pidana dan KUHAP, silakan dan seterusnya. Olehnya itu kan dalam undang-undang pers sudah tertera di situ, agar pihak penyidik memahami dan belajar benaran bahwa semestinya wartawan kalau terjadi tulisan yang tidak menyenangkan orang lain sehingga ada pengaduan, tetap merujuk pada undang-undang pers. Tidak boleh, dia sudah harus menengok ke KUHP pidana dan atau KUHAP. Kebetulan saya itu kuliah di Fakultas Hukum ini bukan sekedar kuliah. Saya punya skripsi ini saya tulis di Deker, saya selesai. Dengan pegang buku tak. Jadi dengan jurusan pidana memang saya punya. Jurusan pidana. Saya masih hafal semua, pasal-pasal yang dalam skripsi saya. Jadi untuk itu kan semestinya kan rekan-rekan di Republik ini bukan cuma penyidik di Sulawesi Tengah, di Polres, Polda dan ini seluruh Indonesia. Artinya dia harus mereka kalau ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan karena sebuah karya jurnalis tadi, undang-undang pers dong. Begitu. Kiblatnya ke undang-undang pers. Undang-undang pers. Tidak boleh tidak. Karena yang kita ngomong sekarang ini undang-undang yang bicara, kita tinggal menyampaikan saja. Menjalankan dan terus. Begitu juga polisi, jaksa, hakim, undang-undang mereka kan yang jalankan, memutus, menahan, dan seterusnya. Itu undang-undang kan yang bukan gitu. Artinya ini juga membuka mata ya kepada halayak publik bahwa tugas profesi jurnalis itu sungguh sangat tidak gampang, Pak ya. Sangat tidak mudah. Dan peran jurnalis itu menurut Pak Ketua apakah cukup sangat besar, Pak? Itu sangat besar sekali. Kenapa sangat besar saya katakan? Perlu diketahui para funding father kita itu bersamaan barengan dengan para funding father pendiri bangsa ini menyuarakan kemerdekaan dan seterusnya pada saat itu. Makanya Persatuan Wartawan Indonesia itu hampir bersamaan lahirnya dengan PBI ya. Dengan Republik ini. Republik Indonesia. Gitu. Tepatnya itu di tanggal 9 Februari ya, kita merayakan Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional dan itu setiap tahun dilaksanakan. Pak Ketua, apa pesan Pak Ketua bagi rekan-rekan jurnalis yang ingin bergabung di dalam menjaga integritas sebagai jurnalis yang profesional? Mungkin Pak Ketua bisa berbagi.
Saya pikir bukan persoalan bergabung tidaknya, tapi bagaimana kita menjunjung tinggi eh, sebuah organisasi pers misalnya atau Mhm, komunitas pers, sehingga kita para jurnalis itu integritasnya tetap dihargai oleh orang. mhm. Tanpa integritas kita, saya yakin siapapun wartawan tidak ada artinya di mata Iya, orang. Sama juga dengan pejabat lain. iya, Apa bedanya seorang jurnalis dengan apa ini pejabat-pejabat lain mhm, di negara ini? Tidak ada bedanya. Kita juga ngomong, menulis, teman-teman wartawan itu mereka berkarya itu membangun, membangun, benar. menulis pembangunan daerah, menulis apa ini kritikan-kritikan dan seterusnya. Nah, Itu turut membangun iya, daerah maupun di Republik ini. mhm, Jangan pikir wartawan cuma kerjanya mungkin dan lain sebagainya yang heeh, tidak ada artinya. sangat mudah bagi Iya, sebagian orang. mudah. Nah, jadi banyak memang tanggapan, anekdot bahwa cuman seorang wartawan. Iya, cuma. Nah, mereka belum ketahui apa ini bahwa profesi itu profesi sangat mulia. Heeh, yes. Nah, makanya saya katakan wartawan itu pekerja intelektual. Iya, Ya kita bukan seorang buruh, bukan mhm, seorang dan seterusnya. Makanya maaf ya, mhm, kalau di Persatuan Wartawan Indonesia PW itu mhm. dia tidak pernah menjalankan unjuk rasa dan Iya, seterusnya. Tapi begitulah apa kondisinya. Sehingga eh, tentu semua ini kan akan menjadi catatan penting bagi baik kita sendiri maupun masyarakat secara luas bahwa eh, seorang jurnalis itu sangat apa ini sangat luar biasa iya, sesungguhnya untuk sangat besar nilainya iya ya untuk pembangunan iya baik untuk pembangunan daerah dan daerah nasional. secara nasional dan seterusnya. Karena kita Iya, bukan cuma berkiprah di sini, kita iya, jaringan kita kalau para wartawan Indonesia kan jaringannya sampai ke luar negeri. heeh, Ada di jaringan kita ke Tiongkok, kemudian di negara jiran mhm, tetangga, Malaysia, Brunei, kemudian Singapura, eh, Korea Selatan, eh, dan beberapa negara yang sampai di Timur Tengah mhm, itu masih kita punya jaringan kalau iya. Persatuan Indonesia. Ya, sebagai teman-teman podcast ketahui, Pak Mahmud Matangara juga ini, itu bukan cuma sekedar pengurus daerah, tetapi beliau juga itu sudah pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pers nasional dan itu tidak gampang, Pak. Bagaimana Pak Ketua, eee, menanggapi terkait pemberian tokoh pers nasional kepada pelaku media, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sesungguhnya kan saya tidak menyangka Ya, eh, pada saat itu masih ketua Dewan Pers itu Adi Prasetyo kalau tidak salah. iya, Beliau itu dari AJI heeh, organisasinya, heeh, Aliansi Jurnalis Indonesia. mhm, Saya tiba sebelumnya 1 bulan sebelum beliau undang mhm, Saudara Mahmud ke Jakarta dulu. mhm, Saya ke sana. Eh, Ajukan ini contohnya dan seterusnya. Jadi mhm, tetap saya mengajukan apa ini berkas-berkas untuk mhm, sebuah pengakuan tadi. mhm, dan itu tidak segampang juga itu, Pak? Iya, jadi saya itu diundang dulu utamanya, Mhm, pertama. mhm, Kemudian untuk mengajukan persyaratan dan seterusnya, gitu. Sehingga masuklah dalam salah satu toko pers, toko pers itu melalui media harian mercusuar. harian Iya, mercusuar, jadi saya rekomendasi harian dari mercusuar. Gitu. mercusuar. Ini luar biasa nih, Iya, Pak. silakan dibuka di website Dewan Pers, Ya, kemudian klik PW Jaya, PWI Jaya. pasti di keluar di situ. Iya, jadi, setiap tahun itu, akan ada penghargaan bagi tokoh-tokoh pers nasional, Pak, ya, dan itu tidak mudah. Setiap tahun atau setiap Eh,
bukan setiap tahun. Iya. Tergantung situasi melihat apa ini Peran. peran para wartawan yang dalam pengabdiannya kemudian gitu. Mungkin saya itu kan saking lamanya juga bercokol di organisasi 2 kali sekretaris kan 10 Iya. tahun. 2 kali ketua 10 tahun. Iya. Ketua PW-nya. Kemudian sampai detik ini masih ketua Dewan Kehormatan PW Provinsi. Iya. Kemudian sementara saya menjabat ini begitu lowong di PW Pusat lalu masih zamannya Hendrik Bangun, Iya. saya diangkat sebagai wakil ketua Dewan. Dewan Kehormatan PW Pusat menggantikan kursi yang lowong pada saat itu. Siap. Nah, kemudian kalau tiap tahun itu pers number 1. Yes. Itu kartu nomor 1. Iya. Gitu yang diberikan kepada saya. Saya terima waktu itu di Kendari. Berarti unlimited, Pak ya? Iya. Arti bebas akses kalau Iya. menurut kita. Dan sudah teruji dan sudah tidak lagi dianggap sebagai kaleng-kaleng, Pak ya. Artinya kalau dia kartu kredit itu sudah unlimited. Pak Ketua, tidak dirasa waktu kita cukup sangat panjang dari bercerita tentang tugas jurnalis, tentang terkait dengan hal-hal yang wajib dilakukan oleh wartawan, dengan peran media itu yang tadi Pak Ketua bilang itu cukup sangat besar. Sebagai penutup, Pak, mungkin Bapak punya pesan-pesan kepada para pelaku jurnalis yang sekarang lagi bekerja untuk mencari sebuah informasi, Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan. Oke, terima kasih. Ya. Saya pesan seluruh rekan-rekan yang profesional, nggak usah takut jadi seorang jurnalis. Yes. Lakukan tugasmu sesuai mekanisme, sesuai aturan main, sesuai undang-undang, kode etik dan seterusnya. Kemudian kawan-kawan, kenapa saya katakan nggak usah takut? Karena kalian punya tugas mulia. Sepanjang kalian itu melakukan dengan aturan, dengan aturan main sesuai baik itu teknik penulisan, undang-undang pers, undang-undang atau kode etik yang ada di masing-masing organisasinya. Nggak, mengapa ragu? Ya. Nah, karena saya katakan tadi, pekerja pers itu adalah pekerja intelektual. Ya. Kalian selama ini sudah mengabdi pada negara ini dengan karya-karya nyatanya. Ya. Itu sebuah tulisan dan seterusnya. Olehnya itu kan saya harap seluruh kawan-kawan yang profesional silakan maju. Dan saya ucapkan selamat dan salam pantang surut. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat podcast, itulah tadi kalimat penutup dari Pak Mahmud Matangara sebagai salah satu tokoh pers nasional yang ada di Sulawesi Tengah, secara khusus di Kota Palu. Kita akan berbincang lagi bersama dengan beliau mungkin di episode berikutnya, Pak ya. Ya, tentang hal-hal yang lain kita akan bahas. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir di podcast Peta Carita Palu, dan sahabat podcast sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.